Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat semua ya? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Oh, saya kira belum. Sudah mandi? Sudah. Pasti ada yang belum mandi nih. Ya? Ya. Ya sehat ya hari ini ya? Oke. Jadi sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu ketua kelas pimpin doa. Maju ke depan. Rizky. Mak. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Ya, kita sudah berdoa. Jadi kita akan mulai belajar. Sebelum kita belajar, saya akan mengecek kehadiran peserta didik atau siswa ini satu persatu. Ya. Mana? Amelia. Tolong keras suaranya ya kalau dipanggil hadir. Dewi. Ya. Hairul Azan. Lina Yuliana. Angkat tangannya ya biar Pak Guru tahu. Muhammad Rizky. Hadir. Nanda Putri Wahyuningsi. Nina Amelia. Raudatun Nisa. Santi Anggraini. Siti Padila Putri. Suci Rahmawati. Teguh Firmansa. Wahyu Effendi. Oh, semua lengkap ya? Nah, alhamdulillah semuanya lengkap dan sehat. Ya, sebelum kita belajar, saya akan memberikan suatu penjelasan tentang bagaimana kita pembuatan sirup jahe. Nah, ada bayang-bayang nggak di kalian tentang seperti apa sih sirup jahe itu sebenarnya? Apa sih jahe? Kenapa menggunakan bahan baku dari jahe? Kenapa tidak bahan baku misalnya seperti kunyit, temulawak? Kita belajar tentang pembuatan jahe ya. Anda kenal seperti apa jahe? Kenal. Bagaimana rupa jahe? Hah? Seperti kunyit, bentuknya seperti kunyit. Warna jahe seperti apa? Ada merah, ada coklat, Pak. Putih. Putih, ya. Nah, ada merah, ya. Jahe itu sebenarnya ada dua ya. Ada jahe putih dan ada jahe merah. Nah, jahe ini juga dibagi, jahe putih dan jahe merah dibagi lagi atas beberapa kelompok. Ada jahe putih yang berbentuk jenis jahe imprit dan ada juga jahe yang jenis gajah. Kalau gajah, bagaimana rupa gajah kita lihat? Besar ya. Berarti model jahenya dia besar-besar. Kalau jahe imprit, dia ukurannya agak kecil. Ya. Itu yang warna putih. Terus
Yang kedua itu adalah jahe merah. Nah, jahe merah ini harganya sangat mahal dan rasa pedasnya itu sangat pedas. Ya, itu ya. Itu kita ketahui tentang jahe sebelum kita masuk ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pembuatan sirup jahe. Merupakan bagian dari program agribisnis ya kita. Dan mata pelajaran produksi pengolahan komoditas perkebunan dan herbal. Ya. Kita lanjut ya. Ya, nah. Kita itu ada pengantar dan manfaat jahe. Bisa lihat? Bisa. Nah, silakan dibaca terlebih dulu. Kenapa harus jahe? Ya. Kenapa harus jahe? Nah, sebelumnya kita tadi sudah memberikan penjelasan tentang jahe. Sekarang saya akan jelaskan kenapa jahe. Jahe ini merupakan dia berbentuk seperti merupakan tanaman rempah ya. Jahe adalah tanaman rempah. Itu dia berbentuk rimpang ya. Terus aromatik. Aromatik ini aromanya sangat khas dan kuat. Dia khas aroma jahe dan rasanya pedas. Rasa pedas jahe ini tidak seperti rasa pedasnya cabai. Kalau cabai pedasnya pedas ya. Nah, tapi kalau jahe dia pedasnya terasa di bagian aroma. Apabila kita menghirup aroma pedas itu masuk ya dalam hidung. Nah, itu jahe ya. Nah, seperti kita bilang tadi bahwa jahe ada dua jenis, yaitu jahe putih dan jahe merah. Nah, sesuai dengan gambarnya, ini ada jahe putih, ini jahe merah. Ya, itu. Ada pertanyaan lagi tentang jahe? Ya. Selain apa yang Pak Guru jelaskan tadi? Ada pertanyaan enggak? Enggak ada. Berarti kita lanjut ya ke manfaat kesehatan jahe. Nah, ini jahe ini banyak sekali manfaatnya. Bukan mungkin dulu orang tua kita menggunakan jahe hanya sebagai bumbu masak atau bumbu-bumbu di dapur. Jahe sebagai bumbu masak ya. Nah, sekarang jahe ini banyak manfaatnya. Yang pertama adalah anti-inflamasi. Ini anti-inflamasi. Tahu inflamasi? Itu untuk anti penuaan, ya, anti kerutan, segala macam ya, untuk pencernaan itu. Yang kedua antioksidan. Nah, antioksidan ini merupakan bagian dari seperti kita bisa awet muda, menghilangkan keriput, ya, badan tetap segar, kulit tetap kencang. Itu kalau kita sering mengkonsumsi jahe baik dalam bentuk berupa aslinya dijadikan sebagai bumbu masak, baik kita buat sirup jahe, teh jahe, ya, itu kita konsumsi seperti apa tergantung kita mau punya selera di rumah. Makanya kita pelajari dulu. Yang kedua, yang ketiga adalah antimikroba. Tahu mikroba? Apa itu mikroba? Sekarang saya tanya, apa mikroba? Hah? Bakteri, virus, apa lagi? Jamur. Ya. Mikroba ini adalah jenis makhluk hidup yang kasat mata ya, yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Itu mikroba. Adapun jenis-jenis mikroba sangat banyak yang kita ketahui seperti yang disebutkan teman-temannya tadi,
yaitu seperti virus, ada bakteri, ada patogen-patogen lainnya, ada fungi atau jamur, ya, atau bisa disebut juga dengan cendawan. Nah, mikroba ini ada yang baik untuk kesehatan dan ada juga yang tidak baik atau sebagai bakteri atau bibit penyakit, ya. Ini. Nah, mikroba itu dalam mikroba, ya. Jadi di dalam tubuh kita ini sebenarnya banyak mikroba, baik mikroba baik maupun mikroba jahat atau maksudnya penyakit, ya. Itu. Nah, di dalam bagaimana supaya kita selalu tumbuh mikroba baik dalam tubuh kita? Maka di situ kita harus mengkonsumsi yang salah satunya yang kita buat sekarang ini adalah sirup jahe, ya. Nih, itu mikroba. Jadi dia dapat membunuh atau mencegah mikroba jahat yang ada di dalam tubuh kita supaya kita tidak sakit perut, sakit apa itu, biar tubuh tetap hangat. Itu ya antimikroba. Yang kedua, 4, serta dapat membantu meredakan mual. Ya, mungkin kita sering masuk angin, ya, perjalanan jauh atau sakit, tiba-tiba kita mual, itu bisa kita ini jahe, ya. Jahenya banyak caranya kita aplikasi. Bisa diminum dengan air hangat, masukkan jahe, digeprek jahenya, masukkan ke dalam air hangat setelah kita minum airnya. Bisa seperti itu. Bisa dengan membuat sirup jahe. Yang kedua, nyeri. Nih, nyeri ini banyak. Ada sakit badan, ya. Penyebab menstruasi atau haid, mungkin bagi perempuan, ya. Itu bisa disembuhkan dengan jahe, ya. Dan dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, ini yang utama kita ini. Setiap hari kita selalu beraktivitas. Ya. Jadi kita membutuh tenaga yang banyak. Nah, apalagi waktu zaman corona, ya, waktu itu, ya. Tahun berapa itu? 2019, ya, seperti namanya COVID-19. Nah, itu kita waktu itu banyak mengkonsumsi yang nabati atau tradisional seperti kunyit, ya, kunyit, lengkuas. Ini jahe ini, terutama ini untuk kekebalan tubuh, terutama untuk menghangatkan badan. Ya, ada pertanyaan? Enggak ada. Lanjut, ya. Ya, ini. Sirup jahe adalah sebagai peluang dan tantangan. Nah, kenapa kita sirup jahe? Kenapa enggak buat teh jahe atau sejenisnya? Nih, sirup jahe ini adalah merupakan inovasi pangan herbal. Itu sirup jahe itu. Silakan dibaca sesuai yang tertera tadi itu. Jadi sirup ini dia bentuknya kental atau berupa ekstrak. Ya. Sirup jahe merupakan minuman kental yang terbuat dari sari jahe yang diekstrak dan dicampur gula, kemudian dimasak hingga mengental. Ya, itu, ya. Jadi sampai mengental dia, dimasak, ditambahkan gula. Gula yang ditambahkan adalah gula putih. Ya. Itu, ya, sirup. Yang kedua yaitu potensi pasar sirup jahe. Nah, potensi pasar sirup jahe ini merupakan bisa dibuat dalam bentuk minuman kesehatan seperti jamu, ya. Apalagi
Selain jamu, bumbu-bumbu masak dan oleh-oleh khas jahe. Banyak ya makanan yang terbuat dari jahe, kayak kue-kue kering, terus kalian kue digit, gigi satu ya, jahe. Kue satu namanya, itu ada aroma jahe. Itu. Minuman kesehatan banyak, ada jamu, wedang jahe, ya, kopi jahe, baik dalam bentuk racikan tradisional maupun dalam bentuk instan. Kita kan banyak-banyak suka beli di toko-toko jamu ya, yang instan sudah ada, siap diminum, siap diseduh dengan air hangat. Peluang pasarnya sirup jahe ini adalah sangat menjanjikan ya. Sangat menjanjikan sirup jahe ini. Kenapa sangat menjanjikan? Karena banyak yang mengkonsumsi jahe itu adalah baik para anak-anak, remaja, orang tua, dewasa, itu semua dari semua kalangan bisa mengkonsumsi sirup jahe. Terus bumbu masak. Nah, di setiap bumbu masak itu semua pasti ada jahe. Seperti ada hajatan, di kuliner ya, pesan kuliner. Semua di bumbu masak itu selalu menggunakan ada jahe sebagai pengharum dan pemberi aroma dan rasa ya. Terus oleh-oleh. Oleh-olehnya banyak, ada permen jahe ya. Permen jahe banyak ada. Terus kue yang terbuat dari jahe ada. Itu oleh-oleh ya. Terus tantangan dalam pembuatannya. Tantangan dalam pembuatan. Bisa dari segi standarisasi. Standarisasi ini apa? Standarisasi untuk pembuatan sirup jahe. Apa? Dari segi apa? Pertama, ada yang tahu? Standarisasi. Berarti ada standar, ada kriteria. Apa saja kriteria jahe yang digunakan untuk membuat sirup jahe? Jahe yang berkualitas. Jahe yang berkualitas seperti apa? Seperti apa jahe yang berkualitas? Dia tidak mudah dan tidak terlalu tua, yang sedang-sedang atau berukuran sudah tua ya, tua-tua mengkal gitu ya dipanennya, dan dia tidak rusak, tidak busuk ya, masih segar yang baru dipanen ya, itu. Tapi sudah waktunya siap untuk dipanen itu. Itu standarisasinya dari segi itu, dari segi dilihat dari bahan bakunya. Bahan bakunya itu jahe, harus menggunakan jahe segar. Terus bahan rempah yang segar, itu. Kemudian kita masuk ke pengawetan. Bagaimana supaya jahe ini bisa bertahan lama? Maka kita lakukan pengawetan. Pengawetannya bisa dilakukan secara alami maupun buatan. Kalau pengawatan alami digunakan apa? Menggunakan apa pengawatan alami? Bisa menggunakan gula atau sistem penggulaan. Masih ingat pelajaran yang sebelumnya waktu di kelas 1 tentang pengawetan? Nah, ada yang namanya penggulaan dan penggaraman. Itu adalah sistem pengawetan ya. Kalau penggulaan berarti kita menggunakan gula. Nah, jadi karena sirup jahe ini rasanya pastilah manis karena tidak ada sirup asin ya. Nah, jadi pengawetannya menggunakan gula. Dengan menambahkan gula yang cukup sesuai dengan standar juga. Tidak boleh lebih. Kalau nanti gulanya terlalu manis, nanti rasa khas jahenya juga kurang ya. Yang ketiga yaitu
kemasan. Nah, ini kemasan ini sangat penting dalam kita melakukan suatu sistem pasar. Pasar ya. Percuma kita punya produk kalau kemasannya kurang bagus. Nah, seperti yang digambar tadi, lihat. Nah, ini sirup jahe. Udah kemasannya, sudah ada nama produknya. Produknya itu rimpang, apa namanya ini? Rempah ya. Nah, jahe, nih ada. Jadi kita buat kemasannya yang semenarik mungkin, seindah mungkin, dan secantik mungkin. Tujuannya apa? Yang pertama untuk menarik pembeli atau konsumen ya. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Selain menarik pembeli konsumen, yang kedua apa? Ayo cewek. Nanda bisa Nanda? Selain menarik konsumen, pengaruh kemasan apa? Hah? Menambah nilai jual. Ya, kalau tidak coba kalian bedakan. Contohnya, jual sirup yang gak punya kemasan sama sirup yang berlabel kemasan yang ada di toko. Mungkin kalau kita jual sirup yang ada di pasar, itu harganya lebih murah. Ya, karena tanpa label, tanpa kemasan. Kemasannya ada, cuman botol doang. Tapi tidak ada mereknya. Jadi polos. Nah, ya, kita jual di pasar 5.000 atau harga 10.000. Kalau kita masuk ke supermarket, lihat produk sirup jahe, di sana sudah ada harga yang ditentukan. Misalnya 25.000, bahkan ada yang 30.000. Itu pun tidak bisa ditawar. Ada yang pernah menawarkan masuk supermarket atau Alfamart, Indomaret? Enggak ada ya? Nah, karena itu kemasan ini sangat penting. Ya, ini sangat penting kemasan. Jadi, kalau kita mau usaha besok, buka suatu usaha minuman herbal, usahakan membuat kemasan semenarik mungkin. Ya, karena terus selesai itu apalagi? Dikemas. Nah, dengan dikemas dengan cantik, yang pertama itu dapat menarik konsumen. Ya, yang kedua dapat meningkatkan harga jual. Yang ketiga, apa lagi? Tentu juga rasa harus enak, mantap ya. Makanya kalau sistem penjualan itu kalau bisa disuruh tes terlebih dahulu. Seperti saya, sistem jualnya misalnya buat produk saya jual, dikasih cicip dulu. Setelah dia rasa enak, pasti dia bilang, oh enak, saya tambah 1, saya tambah 2. Nah, itulah masuk ke dalam strategi pemasaran ya. Tuh. Jadi tawarkan orang, jangan malu-malu. Kalau mau jadi pengusaha sukses itu pertama tahan gengsi. Kalau malu-malu, Anda bisa jadi pengusaha. Ya, jangan malu-malu. Malu ada tempatnya. Ya. Kalau dalam usaha kita jangan malu. Apapun 10 macam langkah kita lakukan untuk mencapai apa yang kita goalkan. Ya. Ada pertanyaan tentang pemasarannya? Enggak ada. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke bahan dan alat yang dipakai dalam proses pembuatan sirup jahe. Ya, pertama ada bahan dulu. Bahannya adalah jahe segar, yaitu pilihlah jahe tua dan segar. Nah, itu yang pertama bahannya. Yang kedua, gula pasir. Nah, gula pasir yang kita pakai nanti rasio ideal. Bisa kita pakai perbandingan 1:1, 1:2,
2. Misalnya gula pasirnya 100 gram, berarti jahenya 100 gram. Kalau 1 berbanding 1. Ya, gitu ya. Kalau gula pasirnya, kalau 1 banding 2, 100 gram gula pasir, 200 gram jahe. Gitu ya caranya ya. Yang ketiga yaitu air bersih. Ya, ini air ini tentu ya. Kita pakai air bersih. Nggak boleh pakai air comberan. Nanti nggak enak kita punya ya. Nggak punya. Yang kedua, keempat, opsional. Ini bahan-bahan yang dibutuhkan tapi tidak dalam bentuk banyak. Ya, ini sangat dibutuhkan dalam pembuatan sirup jahe, yaitu seperti serai, daun pandan, cengkeh, kayu manis, gula merah. Yang ini tujuannya hanya untuk penambah cita rasa dan aroma. Serai dia adalah penambah aroma. Daun pandan penambah aroma dan rasa. Cengkeh penambah khas aroma. Kayu manis ini aroma. Gula merah untuk menambah cita rasa. Nah, ini semuanya ini sebagai, setelah ini sudah disiapkan, terus kita masuk ke alat. Di situ ada alat. Lihat. Alat yang kita pakai yang pertama adalah pisau dan telenan. Ya. Ini pisau yang digunakan sebaiknya pisau yang sudah bersih dan steril. Apa fungsi pisau? Untuk memotong. Selain memotong apalagi? Mengiris. Apalagi? Mengupas. Apalagi? Mencacah. Kalau mencacah masih kurang ya kalau mencacah. Kita mencacah itu sebaiknya pakai apa? Pisau besar ya. Nah, ini pisau ya. Pisau, telenan. Telenan fungsinya apa? Ya, sebagai alas untuk mengiris bahan. Yang kedua adalah yang disiapkan yaitu panci stainless steel atau panci yang tidak bereaksi. Maksudnya panci yang anti karat. Kita pakai panci aluminium yang tidak berkarat. Kenapa menggunakan panci stainless? Kenapa tidak menggunakan panci biasa? Ada yang bisa jawab? Hah? Ya, kenapa kualitas? Ada lagi? Ada lagi? Kenapa panci harus panci tidak karat? Kenapa harus panci tidak karat digunakan? Kenapa tidak panci yang berkarat? Ada yang bisa jawab? Hah? Biar bagus hasilnya. Iya. Jadi kenapa harus menggunakan panci yang stainless? Supaya produk yang kita hasilkan itu bagus, tidak berpengaruh dengan rasa. Mungkin kalau kita menggunakan panci yang sudah karatan atau sudah berkerak-kerak di dalamnya, itu kita takutkan nanti dengan kualitas rasa karena takut bereaksi nantinya panci yang kita pakai dengan bahan-bahan yang kita gunakan itu ya. Yang ketiga yaitu saringan. Nah, saringan ini bisa kita pakai kain bersih atau kawat halus. Ya, saringannya. Apa tujuan daripada penyaringan? Untuk memisahkan antara ekstrak dan ampas jahe ya. Yang keempat adalah kompor. Kompor ini kita gunakan untuk apa fungsinya? Memasak. Selain memasak, dia fungsinya sebagai sumber panas. Yang
5. 5 itu adalah botol kaca atau botol plastik. Nah, seperti yang tadi kita lihat di gambar, itu menggunakan botol plastik atau botol kaca. Jelas tentu sebelum digunakan, botolnya sudah steril. Ya, tuh. Yang keempat itu blender. 5, 6. Blender ya. Blender fungsinya untuk menghaluskan bahan yang akan di blender. Yang keempat, 5, 6, 7. Ya, timbangan dan gelas ukur. Nah, timbangan ini fungsinya untuk menimbang bahan yang akan digunakan. Gelas ukur untuk mengukur ukuran air ataupun bahan yang digunakan ya. Selanjutnya ada baskom ya. Baskom sebagai media atau wadah bahan yang kita pakai ya, kita buat. Ada sendok, itu untuk mengaduk atau sutil ya. Ada pertanyaan mengenai alat dan bahan? Udah jelas? Jelas. Sekarang kita lanjut. Langkah pembuatan sirup jahe. Ya? Ya, silakan dibaca dulu. Langkah pembuatan sirup jahe. Sudah dilihat? Langkah pembuatan sirup jahe. Ya. Pertama yaitu persiapan jahe. Nah, di situ pilih jahe berkualitas. Sudah kita pilih jahenya tadi ya. Jahe berkualitas. Ciri-cirinya jahe berkualitas tadi? Ya, yang baru dipanen masih segar dan tua. Yang kedua, terus jahenya dicuci bersih supaya tujuannya untuk menghilangkan dari kotoran yang menempel pada jahe tersebut. Yang ketiga, kupas. Nah, setelah dibersihkan, jahenya nanti kita kupas, baik menggunakan pisau ataupun yang lainnya. Setelah dikupas, jika ingin lebih jernih ya, kemudian kita lakukan memar atau iris. Kita iris dia secara tipis-tipis. Setelah diiris, baik kita parut maupun kita masukkan ke dalam blender ya. Tuh. Masukkan air sesuai selera kekentalan dan intensitas rasa. Jadi kita buatnya secukupnya ya. Itu ya, udah paham tentang persiapan jahe yang akan digunakan? Paham. Yang kedua adalah ekstrak jahe. Nah, ekstraksi jahe ya. Ini ekstraksi ini merupakan pengambilan ekstrak daripada jahe tersebut. Dengan sistem penyaringan ya. Ini setelah jahe nanti kita blender kemudian diperas, melakukan ekstraksi jahe, yaitu melakukan perebusan, rebus jahe dengan air hingga mendidih dan aroma jahe sampai keluar. Jelaskan tadi rasio air dan jahe. Nah, misalnya airnya kita pakai sebanyak 250 ml ya. Pada saat proses ekstraksi atau penambahan air pada saat pelarutan. Yang kemudian sampai dia ditambahkan lagi sebanyak 250 ml. Jadinya 500 ml dalam berapa? Dalam 500 gram jahe. Misalnya kita pakai jahe 500 gram. Berarti air yang kita gunakan adalah
juga 500 mililiter. Kalau air satuannya liter. Tapi kalau jahe dia satuannya berat menggunakan gram. Ini semuanya kok pada ngantuk. Supaya untuk menghilangkan ngantuk, kita tepuk pramuka dulu ya. Aba-aba. Tepuk pramuka. 1, lagi sekali. Tepuk pramuka. Iya. Sekarang berdiri. Berdiri. Ini refleksi nih. Semuanya ngantuk-ngantuk ini. Berdiri. Berdiri. Pegang pundak temannya masing-masing. Hadap kiri. Gerak. Si Anu sendirian dia, enggak apa-apa. Pegang pundak temannya masing-masing. Nanda pedang. Sekarang pijit. Pijit temannya, pijit. Pelan-pelan, jangan keras-keras. Pijit. Biar enggak ngantuk lagi. Ya. Sudah? Ya, stop. Balik, hadap kanan. Sekarang gantian. Pijit teman sebelahnya lagi. Ayo pijit. Terserah pijit. Mau dipukul ke apakah, yang penting supaya temannya enggak ngantuk. Sudah? Ya, silakan duduk kembali. Biar nggak ngantuk ya. Kita lanjut ya. Tadi sudah kita, kemudian penyaringan ya. Ini setelah jahe direbus, disaring ya. Kita ambil ekstraknya ya. Penyaringan, saringan air rebusan jahe hingga terpisah dari ampas. Nih, kita saring nanti. Setelah itu, setelah kita saring, selesai itu ya, lanjut. Nah, setelah kita lanjut, jadi yang keempat yaitu penambahan gula. Ya, nah ini. Sambil diaduk, masukkan gula pasir ke dalam air jahe yang sudah disaring. Itu tadi jelaskan rasio gula jahe. Contohnya misalnya 1:1 atau 1:2. Nih. Jahe kita pakai misalnya 250 gram. Ya, gula ya. Terus jahe kita pakai 250 gram juga apabila kita menggunakan perbandingan 1:1. Kalau 1:2 berarti kelipatannya. Ya. Gula 250 berarti jahe kita pakai 500. Sudah ya? Setelah disaring. Yang kelima kita lakukan pemasakan sirup. Nah, masak kembali campuran gula dan air jahe ke dalam dengan menggunakan api kecil. Ya, setelah itu api kecil hingga mengental sampai tanak. Hingga mengental dan sampai tanak, istilahnya tanak itu sudah kelihatan berbuih ya, mendidih. Kita punya sirup sudah kelihatan berbuih, kelihatan busa-busa, mendidih. Sampai dia agak terasa kental apabila kita aduk-aduk dan angkat menetes agak kental. Sambil diaduk sampai dingin ya. Aduk perlahan-lahan, jangan sampai gosong. Jangan sampai ada aroma gosong, aroma yang tidak sedap. Ya. Makanya harus menggunakan api kecil ya. Terus yang selanjutnya adalah uji kekentalan. Nah, uji kekentalan ini tes tetes sirup pada piring dingin.
bisa mungkin ambil piring setelah matang, kita tes sirupnya. Uji kekentalannya, lihat dia mengental enggak, encer enggak ya sirupnya. Kalau dia kental berarti menandakan dia sudah matang atau masak. Nah, yang ketujuh adalah penambahan rempah. Jika menggunakan rempah, masukkan di awal pemasakan atau di akhir pemasakan. Nah, kalau kita menggunakan rempah yang disiapkan tadi, di bahan tadi, maka bisa kita masukkan di saat awal maupun di saat menjelang dia masak atau pertengahan perebusan. Ya, itu ya. 8. Penyelesaian dan pengemasan. Ya ini, sentuhan akhir ya. Yang pertama kita lakukan pendinginan. Selanjutnya setelah direbus sudah selesai matang, kita diamkan. Biarkan sirup jahe dingin sempurna sebelum dikemas. Setelah masak, kita masukkan mungkin ke dalam baskom atau gelas ukur yang sudah disiapkan. Kemudian kita kemas ya. Nih, tunggu dingin dulu, masukkan ke dalam botol, ya, baru kita tutup. Sterilisasi botol, sebelum itu lakukan sterilisasi botol. Ini penting sekali untuk keawetan. Nah, penting sekali nih, supaya sirupnya bisa bertahan lama. Yang ke-10 adalah pengemasan. Tuang sirup jahe ke dalam botol yang sudah steril. Kemudian ditutup rapat. Setelah ditutup rapat, diberi pelabelan atau label sesuai yang digambar tadi. Yang ke-11 adalah penyimpanan. Simpan di tempat sejuk dan kering atau di kulkas untuk masa simpan yang lebih lama. Udah paham? Ya. Nah, nanti sebelum kita praktek kita nanti akan ada kualitas sirup jahe dan tip. Ada parameternya. Apa parameter sirup jahe yang kita pakai? Yang pertama adalah warna. Dari segi warna, lihat khas jahenya jernih. Kemudian aroma, harum jahe yang kuat, rasa pedas jahe seimbang, manis, pas. Kekentalannya tidak terlalu encer, tidak terlalu kental. Kejernihan bebas ampas. Itu nanti parameter yang kita pakai pada saat pembuatan sirup jahe. Tipnya yaitu pilih jahe segar berkualitas ya. Nanti sebelum praktek pilihlah jahe yang segar dan berkualitas. Kemudian jaga kebersihan alat dan bahan. Yang ketiga, perhatikan rasio bahan untuk konsistensi. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi. Yang keempat, selanjutnya adalah pengawetan alami. Waktu pemasakan mempengaruhi kekentalan dan rasa. Tolong pada saat memasak menggunakan api kecil sambil diaduk sampai matang. Yang selanjutnya adalah pengawetan alami. Nah, menggunakan gula tinggi atau sterilisasi. Paham? Ya. Lanjut, terakhir ya. Kita ada diskusi itu. Penggunaan sirup jahe. Nah, penggunaan sirup jahe ini bisa kita konsumsi baik dalam hangat maupun dingin. Baik dicampur dengan kopi, mocktail, ini bahasa-bahasa keren ini. Koktail, mocktail, kopi, susu. Bisa dicampur dengan sirup jahe. Dan juga bumbu masak. Mungkin mau buat kue tar atau kue ulang tahun. Saudaranya, adiknya ya, teman-teman kerabatnya.
bisa menggunakan sirup jahe, tinggal dituangkan di atasnya. Ya, bahan kue. Nah, seperti bahan kue, kalau mau ada rasa jahe bisa ditambahkan sirup jahe. Sesi tanya jawab. Diskusi singkat tentang potensi pengembangan produk atau pemasaran jahe. Ya, ada pertanyaan? Setelah Bapak Guru jelaskan tadi panjang lebar, silakan kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Silakan bertanya tentang pengolahan sirup jahe. Sebelum kita praktek nanti, ya, karena selesai ini kita akan praktek langsung masuk ke lab praktikum. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Tidak ada? Berarti sudah jelas semua? Jelas? Ya, mudah-mudahan di praktek nanti jangan ada yang bertanya lagi. Ada yang kurang ini itu lagi, karena sudah saya jelaskan. Ya, sebelum. Ya, oke. Nanti setelah ini penghabisan materi, nanti ambil baju prakteknya pakai ya secara lengkap. Setelah itu baru kalau sudah lengkap baru kita ke ruang lab atau tempat pemasakan pembuatan praktek sirup jahe. Di sana nanti siapkan alat dan bahannya ya. Siapkan semua apa yang dibutuhkan dalam kitab pembuatan sirup jahe. Paham? Ya, mungkin cukup sampai di sini materi yang kita sampaikan. Nanti akan saya jelaskan lagi lebih lanjut pada saat praktek bagi yang kurang paham ya. Ya. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Karena sudah tidak ada yang bertanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita pulang, mari kita berdoa atau menuju ke lab ya. Nanti mari kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas maju lagi. Silakan maju lagi. Ya. Tutup ya. Pelajaran kita, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Ya, silakan kembali. Ya, sesuai apa yang telah tadi kita di pembelajaran pertama sudah kita jelaskan. Jadi hari ini kita langsung praktek. Silakan yang laki-laki masuk duluan, kelompok 1. Nih, lembaran LKPD-nya nanti. Apa diperintahkan di LKPD itu yang dikerjakan ya. Silakan masuk. Ayo kelompok 2, Tolibat, cewek. Silakan dipersiapkan alat dan bahannya. Ayo lanjut dah, dikerjakan ya. Sesuai dengan perintahnya, apa alat dan bahan dibutuhkan di situ. Alat apa? Persiapkan. Ya. Sebelum alat dan bahan digunakan, baiknya diperiksa sudah bersih atau steril ya.
Ya. Silakan dikerjakan bagi tugas. Ada yang potong jahe, ada yang kupas apa namanya nih? Gula merah. Ya, pandan. Ada yang timbang gula. Ayo. Silakan. Ditimbang digunakan dengan perbandingan 1:1 ya. Berarti 250 gram gula, 250 gram jahe. Hati-hati. Jangan lupa air yang digunakan itu 600 ml ya. Ya, dipotong biar untuk mempermudah penghancuran. Jangan lupa timbang gulanya. Berapa gulanya? 250. Ya, 250 gram ya. Jangan sampai lebih. Masih, terus. Terus. Ya, pas. Semua. Ya, gelas ukurnya. Mana gelas ukurnya? Mana gelas ukur tadi itu? Ya. Sudah dipotong-potong semua. Kemudian dilakukan dengan penghalusan. Sudah. Ini sudah ditimbang kan? 250 gram. Silakan ditimbang dulu. Sudah ditimbang. Masukkan ke sini. Panci. Berapa anunya Pak? Jahenya? Jahenya 250 gram juga. 250. Bang Sarut. Mana lagi satu? Udah ambil 2. Astaga. Ya, silakan di blender. Serean. Mau timbang Pak. Asalan timbangnya. Tempat. Sudah? Silakan di blender ya. Yuk, kelompok mana yang sudah selesai? Blender dulu. Sana blendernya. Azan. Ambil baskom. Ya. Di blender. Apa tujuan untuk di blender ini? Untuk menghaluskan, ya. Selain menghaluskan, mana anunya? Dia juga sebagai selain penghancuran dan menghaluskan ya. Ya. Pelan-pelan ya. Jangan terlalu ditekan.
Ya, cukup. Ambil baskom. Nah, taruh di baskom itu. Nah, blender lagi. Biar agak halus sedikit ya. Kerjanya dengan teliti ya, jangan sampai ada yang jatuh atau sebagainya. Ya. Daun pandan, pekerjaan yang lain kalau sudah selesai, ini daun pandan tolong digunting. Ambil 1 lembar saja. Sama serehnya. Mana serehnya? Serehnya. Udah, jangan dicampurkan. Taruh sini. Mana tadi? Sini aja. Dipotong di sini ya. Apa tujuannya taruh itu sereh tuh? Sereh, daun pandan sebagai pengharum ya. Supaya aromanya nanti jadi harum ya. Sudah? Nah, kalau sudah tinggal disaring ya. Disaring kemudian diperas. Taruh aja semua. Taruh semua. Nah. Nah, apa tujuan daripada penyaringan ini? Untuk memisahkan. Terus? Untuk memisahkan apanya? Ampas dan ekstraknya ya. Ya. Itu tujuannya supaya berpisah antara ampas dan ekstrak. Itu. Ya, kalau sudah selesai disaring tinggal nyalakan kompor. Ya, dinaikkan. Nyalakan kompor. Ya sudah ya, sambil diaduk-aduk, ambil sutil. Ini. Tambahkan gulanya. Ada sisa air kalian tadi? Tambahkan gula. Silakan tambahkan gula, taruh semua bahan. Ya. Taruh, tuang. Ya, gula. Serehnya taruh sini. Daun pandan, sereh. Nah, lihat di LKPD-nya itu. Apa yang dipakai itu? Lembaran kerjanya. Ini ditaruh 3 sendok aja. Gula merah taruh 3 sendok. Ini ada sendok. Ya. Ambil serai itu aja pakai lagi. Iya. Enggak apa-apa. Mana lagi sendok ini? Cari sendok mana lagi? Itu sendok besar tuh ambil. Nah, taruh 3 sendok gula merah ya. Gula merah 3 sendok. Daun pandan langsung aja ke sini. Ini ada cengkeh. Mana cengkeh? Sudah. Taruh cengkehnya 3 sampai 5 butir. Tiga. Taruh daun pandan, serai.
Silakan dikerjakan secara teliti dan hati-hati ya. Bagaimana? Sudah selesai blender? Pelan-pelan. Jangan sampai salah masuk itu. Apa tujuan dari itu? Blender? Untuk menghaluskan. Selesai. Cukup. Ya. Timpah. Bu, tutup. Gini. Ya. Iya. Tuang. Sisa airnya jangan dibuang. Ya. Ya, silakan dimasukkan ke panci, disaring. Ya, ke panci. Saring aja di situ langsung. Disaring, ya. Pelan-pelan. Saring. Kenapa harus disaring? Kenapa tidak langsung aja dimasak sama ampas-ampas? Kenapa? Terus apa? Untuk memisahkan ampas dan ekstraknya ya. Jadi biar tidak capek-capek nanti untuk menyaring kembali. Langsung dimasak ya. Ya. Diperas biar airnya keluar semua. Ya. Sudah? Oh, jangan lupa taruh apanya itu lagi? Kayu manisnya belum ya? Ini kayu manis. Jangan-jangan Pak Heri itu lupa taruh ini tadi. Kaci, mana sendok? Kita berikan aroma seperti kayu manis. Ini. Ya. Kayu manisnya, asam sitrun secukupnya saja ya. Hanya untuk penambah aroma dan rasa. Ya. Sudah? Ya, diaduk-aduk terus sampai dia betul tanak ya. Tahu artinya tanak? Dia tanak itu masaknya sudah betul-betul masak agak mengental ya. Tanak. Ini silakan sambil diaduk, jangan lupa daun pandan, gula merah langsung masuk, gula putih 3 sendok saja. Gula putih masuk semua. Ini serehnya, daun pandannya dimasukkan langsung ya. 3 sendok, jangan banyak. Stop. Ya. Ya. Taruh kayu manis. Silakan. Asam sitrunnya sedikit. Hop. Dia aduk biar jatuh. Sitrunnya juga jangan terlalu banyak, sedikit aja. Hop. Cukup pada rasa saja ya. Udah kan basah, Rita. Jadi sambil diaduk, sambil dilihat, diteliti aromanya. Nanti kalau sudah betul masak, rasanya seperti apa. Nanti ditulis di lembar LKPD-nya ada ya. Ada perintah di situ. Dilihat dari segi warna seperti apa. Ya, perhatikan warnanya seperti apa.
nanti itu ditulis aroma. Aroma itu sama dengan bau, ya. Terus rasa, rasanya ada rasa pedas kah, ada rasa manis kah, ya. Terus kekentalannya, dari kekentalan sirup yang dibuat, ya. Itu sudah ada. Contohnya misal apa dia warnanya kuning, kuning keemasan, atau coklat keruh, atau bening. Ini ada kelihatan. Nanti dilihat sesuai dengan kondisi kenyataan yang ada ya. Silakan. Sambil di checklist. Ya. Mana pulpennya? Yang cowok pulpennya mana? Ambil diaduk, diaduk. Silakan disisihkan, dibersihkan. Apabila sudah selesai, nanti tolong alat yang digunakan dibersihkan kembali ya. Pemberian label. Ditulis apa di situ? Gimana? Warnanya apa di situ? Coba lihat, warnanya apa? Coklat apa dia? Yakin. Coklat keruh ya. Tulis di situ. Warna coklat keruh. Ini tuh di bawah lagi. Coklat keruh. Oke. Apa ini? Penciuman atau aroma. Aromanya apa? Coba baunya, bau khasnya. Baunya seperti apa? Di sini ada, di sini. Khas jahe kuat atau langu atau samar. Aromanya apa di situ? Jangan duduk, berdiri. Cium. Aromanya ada khas jahe. Tulis khas jahe kuat di situ. Sini. Aromanya khas jahe kuat. Sambil jalan ya. Rasanya seperti apa? Coba dirasa. Ambil ditaruh di tangannya, rasa manis pedas kah? Apakah? Sudah? Yang cowok, gimana itu? Coba lihat warnanya apa, seperti apa warna? Jangan ketawa. Masa kuning. Masa kuning ini. Coba perhatikan baik-baik. Coklat. Coklat apa? Coklat keemasan. Ya tulis saja ke coklat keemasan di situ. Ya, tulis di sini nih. Warna coklat keemasan. Ya. Masih. Ya, kalau sudah betul-betul dia tanak, matikan kompor. Nah, ya. Tinggal matikan aja kompornya. Ya. Nanti sambil bagaimana rasanya seperti apa? Rasa dirasa makanya. Dirasa. Biar tahu jawabannya di sini. Aroma. Cium aromanya apa? Aroma apa aroma? Gimana rasanya? Ya, manis pedas ya. Taruh di situ. Rasa manis pedas. Diginikan aja.
Apa baunya? Aromanya. Di sini ada nih. Khas jahe kuat. Aroma jahenya kuat nggak? Aroma jahenya kuat nggak? Nggak terlalu. Taruh aja. Khas jahe ya. Khas jahe. Ini. Khas jahe. Ya. Kalau sudah selesai, ditunggu dingin, kemudian disaring ya, saring kembali. Kentalan. Dia kental nggak? Coba diginikan, kental nggak, sedang nggak? Nah, taruh aja kental. Terus ini penilaiannya, bagaimana dia? Nah, tulis mau baik semua. Silakan disaring ya. Mana gelas? Ini disaring ke sini. Yang itu yang sudah jadi. Iya. Sambil menunggu dingin, ini disaring dulu. Mana saringannya? Bagaimana kentalnya? Cukup. Ya. Ini juga nih. Nih. Klik. Silakan disaring. Ambil ini. Jangan pakai ini. Tadi ada lap itu dia tadi. Kenapa enggak dipakai lap itu dia? Ah, ini. Disaring. Silakan dilakukan proses penyaringan ya. Proses penyaringan. Pelan-pelan. Sudah, jangan sering diaduk biar zat gulanya tidak mengendap. Ya, kalau sudah selesai, dimasukkan ke dalam botol sambil menunggu dingin ya. Ya, pegang botolnya biar tidak jatuh. Nah, warnanya itu betul-betul coklat ya. Ya, pas sekali. Ya, sambil menunggu dingin ya. Ya, ini saya tanya, sirupnya ini, kalau kebiasaan kita minum, yang suka disajikan seperti apa? Dingin dan hangat. Ya, kalau ingin selera hangat ditambahkan air panas, air hangat. Kalau maunya dingin, tinggal ditaruh es batu. Jadi mungkin cuaca panas-panas, kepingin minum sirup jahe, tinggal ambil es batu di dalam kulkas di rumah, masukkan tadi minum segar ya. Ya tinggal tunggu dingin ya sambil kita diskusi. Ya, selama kalian praktek tadi, kendala apa saja yang kalian hadapi? Dari segi mungkin alat, dari segi bahan, alat kurang. Ya.
Jadi untuk besok-besok kalau kita praktek, dia disiapkan alatnya terlebih dahulu biar enggak kececeran ya. Ya itu. Apalagi selain alat? Itu aja. Ya, itu saja ya. Silakan dikasih nilai ya ini. Bagaimana dilihat kondisinya, warnanya, aroma. Sudah ya? Ya. Kalau sudah selesai, tinggal di apa namanya? Semua alat ini dibersihkan ya kembali supaya steril ya. Segala sesuatu yang kita kerjakan harus diberes kembali ya, jangan biarkan begitu saja. Tolong dirapikan kalau sudah selesai. Kalau sudah selesai dirapikan, dimasukkan ke dalam ke tempatnya. Mana tadi? Mana tadi anunya? Tempatnya ini. Oh, ini. Masukkan aja ke sini. Tolong dirapikan sebelum kita lakukan presentasi. Sudah? Ya. Langkah selanjutnya tinggal dimasukkan. Pelan-pelan. Dan ya setelah tadi proses penyaringan dimasukkan ke dalam botol. Oh, masih panas dia. Tunggu dingin sebentar ya. Tunggu dingin sebentar, enggak apa-apa. Tunggu dingin. Awas tumpah. Pegang, pegang. Terlalu panas tadi itu. Buat model. Tadi tidak ditunggu dingin dulu, makanya panas. Apa-apa. Tunggu aja dingin dulu. Ini gimana Pak? Begini betulnya. Iya. Biar jadi. Kalau sudah selesai tinggal dibersihkan dulu ya tempatnya. Silakan ditulis. Sudah baik, sudah Ki. Baik. Ya, dirapikan alat dan bahannya sebelum kita lakukan diskusi. Sudah? Sudah? Ya. Ya, tolong diperhatikan ya. Selama melakukan praktek, ada kendala apa saja yang dihadapi? Kenapa dicabut? Oh, diganti botolnya. Ya. Jangan dulu ditutup ya. Panas tadi. Apa kendala selama praktek tadi? Enggak ada kendalanya. Lancar. Bahan lengkap. Apa yang tidak kurang?
Bagaimana itu? Rasanya enak enggak? Sudah dirasa tadi? Bagaimana rasanya? Pedas. Pedas manis. Itu namanya sirup ya, sirup jahe. Jadi karakteristik jahe itu adalah dia pedas. Aroma khas kuat ya. Jadi kalau sudah selesai, jadi kita bisa adakan diskusi ya. Diskusi. Adakan diskusi atau presentasi. Ya. Ada kelompok yang sudah siap? Yang sudah selesai? Ya, nanti tolong dipresentasikan masing-masing kelompok ke depan ya. Tentang dengan hasil praktek yang dilakukan barusan. Silakan kelompok yang sudah siap. Ayo. Ya, semua. Kelompok 1. Silakan maju. Tinggal dibaca nanti hasil prakteknya, tinggal dibaca dari segi aroma, kekentalan. Ya. Siapa ini? Tarik roya. Anu, Nazam. Tinggal dibilang baca ya hasil praktek yang kami dapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil dari praktek kami, yaitu membuat sirup jahe. Yang pertama dari segi warna sirup jahe yang kami buat warnanya coklat keemasan. Dan aroma sirup jahe yang kami buat khas jahe yang sangat kuat. Dan rasa dari sirup jahe yang kami buat manis pedas. Dan kekentalannya sangat kental. Ada tambahan lain atau pertanyaan dari kelompok 2 tentang hasil yang dipresentasikan kelompok 1? Tidak ada. Silakan kembali ke tempat. Demikian hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tinggal untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil prakteknya. Silakan maju ke depan. Siapa yang baca? Jangan. Baca aja, biasa pakai pasangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar dari kelompok 2 presentasinya silakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil praktik kami hari ini. Lanjut. Baca saja. Dari segi warna, coklat keruh. Aroma, khas jahe yang sangat kuat. Rasa, pedas jahe manis. Kekentalan, encer. Kentalannya? Encer. Encer. Iya. Kenapa encer? Nah. Kelompok 1 bisa bertanya kenapa dia encer?
Kenapa dia kental? Bisa dijawab. Kenapa encer? Di situ dibilangnya encer, ya. Berarti dia encer. Mungkin dia kelebihan apa? Kelebihan air. Kelebihan air. Atau kurang begitu tanah, ya, atau matang. Jadi supaya dia bagus, jadi harus kasih betul-betul masak, ya. Iya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Ditutup. Mungkin hanya itu yang dapat kami presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kembali ke tempat. Ini lepas. Ya, tolong kita adakan, ya, tadi sudah praktek, ya, sudah melakukan. Jadi saya ingin tanyakan, selama praktek tadi sudah paham tata caranya? Ya. Sudah. Apa saja yang dipahami di situ? Dari cara membuatnya, alatnya, bahannya. Oh iya, dari cara membuat alat, bahan. Ya, dalam pembuatan sirup jahe yang pertama itu kita harus siapkan bahan baku seperti jahe. Jahenya harus jahe segar. Alatnya juga harus alat yang bersih. Ya. Pancinya yang stainless anti karat, ya. Jadi harus bahan yang anti karat atau tidak mudah teroksidasi oleh udara. Ya. Apa kesan dan selama praktek di barusan? Apa yang kalian rasakan selama kalian praktek? Hah? Senang, ya? Senang melakukan praktek, ya? Jadi senang. Tujuan ke depan setelah kalian praktek mau seperti apa? Apakah kalian akan melanjutkan untuk dari segi usaha atau hanya sekedar kreasi di rumah? Kreasi di rumah. Untuk usaha. Ya, untuk kreasi di rumah bisa. Untuk minuman sehari-hari, ya. Kalau kepingin. Terus untuk usaha juga boleh. Karena minuman herbal ini sangat baik buat kesehatan. Baik kita tua, muda, yang lansia, sangat bagus mengkonsumsi sirup jahe. Apalagi kita anak muda, ya. Supaya untuk menjaga, yang pertama itu hanya untuk menjaga kesehatan tubuh, terutama stamina. Itu, ya. Ya. Ya, mungkin kita sudah selesai melaksanakan. Mungkin itu saja. Cukup sekian yang untuk selanjutnya nanti kita perbaiki untuk praktek-praktek selanjutnya, ya. Kita tutup bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.